dalam public policy itu solusi hari ini menjadi problem kemudian hari. Kerusakan-kerusakan itu sebenarnya menambah tantangan Pak Prabowo sebenarnya sebagai presiden. Berarti kan ancaman itu sudah irregular bentuknya. Dengan situasi pengaruh rezim sebelumnya terhadap situasi sekarang, terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, kemudian besarnya sebenarnya kekuasaan yang tadi presiden di Indonesia, dan besarnya pula desakan perubahan yang bisa dilakukan Pak Prabowo untuk meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh masa lalu ya. Demokrasi yang tercederai, penegakan hukum yang diberangus. Saya bisa ambil kesimpulan sebenarnya Pak Prabowo ini agak sulit bergerak. Dengan kata lain, tersandra dengan situasi ini. Publik mengatakan gitu ya? Ya, kalau dari capturean opini masyarakat, netizen kan begitu, dicurigai begitu ya? Iya, dengan Pak Prabowo misalkan tidak mengganti orang-orang yang dianggap bersalah. Bukan dianggap bersalah, yang tidak cakap dalam bekerja, kenapa tidak diganti? Akhirnya jangan Pak Prabowo ini agak berat nih. Ada tuntutan atau ada janji atau ada sesuatu dari masa lalu yang sampai sekarang Pak Prabowo juga masih menjadi bebannya Pak Prabowo. Beban yang agak berat gitu. Ya, jadi dalam public policy itu solusi hari ini menjadi problem kemudian hari, tidak pernah optimum. Jadi kalau misalnya kalian komplain, kenapa tiba-tiba MK itu bisa dipengaruhi sedemikian rupa sampai akhirnya menimbulkan polemik etis ya, pencalonan seorang calon wakil presiden, itu sebenarnya kerusakan. Kalau menurut kalian itu bahasanya kerusakan ya, kerusakan etik kan? Kerusakan. Ya, menurut Dewan Kehormatan kan kerusakan ya. Berarti kan itu efek akibat jangka panjang dari sesuatu yang udah lama berjalan. Itu tidak berdiri sendiri. Nggak berdiri sendiri dong. Iya dong, karena deterministik gitu loh. Nggak terjadi mendadak. Itu udah terjadi dari dulu, berkumpul, accumulated. Gitu. Dan puncaknya kerusakan hukum. Kerusakannya, oke, satu ya. Yang kedua, hutangnya cukup banyak. Nggak usah sebut angkanya lah, berapa harus bayar bunga segala macam ya. Oke, dua. Yang ketiga, law enforcement yang dianggap tidak netral. Langsung aja gitu kan, saya bilang gitu kan? To the point. Ya, to the point kan, dari netral. Nah, kerusakan-kerusakan itu sebenarnya menambah tantangan Pak Prabowo sebenarnya sebagai presiden. Berarti kan ancaman itu sudah irregular bentuknya. Bukan lagi regular. Regular itu, oke, ada negara lain berpotensi nyerang kita, tapi kalau dia belum nyerang berarti kita belum berperang. Yang kedua, ancaman kita di dalam, yaitu kita penegakan hukum aja. Terus demokrasi kita udah stabil, paling hanya pelanggaran kecil-kecilan. Kira-kira gitu kan. Terus ekonomi kita tidak terlalu banyak kesenjangan. Itu gampang lah itu ternyata kan nggak kayak gitu. Ancaman tuh sudah irregular gitu loh. Bentuknya irregular itu artinya kan ada suatu fenomena persaingan dan peperangan yang tidak ikut aturan main. Gitu loh. Melibatkan non-state dan state actors, di mana yang diperebutkan itu adalah legitimasi population. Jadi benar salah itu tergantung populationnya. Mau curang mau nggak curang, kalau population akhirnya justified memilih 70%, 80%, jadi benar. Kalau partai politik ketumnya mendukung, tadinya sebenarnya belum layak dicalonkan, ternyata ketumnya, oh ya boleh deh saya calonkan. Justified. Jadi demokrasi itu dibajak hanya untuk menjustify tujuan politik tertentu yang sebenarnya proses demokrasinya nggak jalan, yang bukan habit of the heart itu, bukan way of thinking. Dan demokrasi itu kan sebenarnya bukan harus kita niru Barat, kita jadi Amerika, kita jadi Cina, jadi Australia, enggak, kita jadi diri sendiri aja gitu loh. Gitu. Demokrasi itu dalam artian kita itu diberikan kebebasan untuk bisa berkarya, berekspresi, bersaing bersama, compete secara sehat untuk mencari yang terbaik dalam segala hal. Berkarya untuk bangsa, bangun bangsa gitu kan. Lewat proses dan aturan main yang bisa dikatakan fair. Kan gitu. Nah, berarti kan harus ada perimbangan dengan penegakan hukum. Karena kalau nggak ada penegakan hukum, jadinya martial art kan. Artinya ya hukum rimba gitu loh. Atau ya nggak ada aturan gitu. Jadi kalau dua ini udah rusak, memang rusak semua. Nah, yang terjadi sekarang tuh seperti itu. Kalau bisa dilihat dari satu penjelasan ya, akumulasi dari itu. Nah, sekarang katakanlah Pak Prabowo harus memerangi itu.
memerangi itu ya. Termasuk apa? Mafia, kemarin dibahas. Ya, Nama ini, nama itu. mafia migas, mafia beras, oligarki dan lain-lain lah. Oke, ya kan? Itu kan juga muncul karena degeneratif politik yang udah lama kan? Ya. Dan kalau dicari orang-orang itu juga udah lama. Nah, kalau kayak gitu kan berarti ancaman degeneratif ini dihadapi dengan dua kemungkinan skenario kan. Skenario pertama adalah gerbong yang loyal, yang tadi saya bilang itu. Iya kan? Yang satu lagi, gerbong ini berbeda ideologi pendekatan terhadap bagaimana menyelesaikan masalah. Dan politik praktis, hitungan politik praktis itu saya bilang kan. Nah, jadi kalau tadi saya analogi kan, kalau misalnya Mas nggak enak badannya lagi ada bakteri apa gitu, mau mukul-mukul saya gitu, ya saya giniin sekali aja kan udah jatuh. Tapi kalau Mas nggak ada virusnya, nggak ada bakterinya, Mas Goib kuat, Dipukul yang lawan. Dipukul ngelawan balik kan. Jadi nggak usah nyalain luar menurut saya. Biasa kalau kita menghadapi ancaman itu, udah pasti kita akan mendapatkan counter action dari lawan kan. Nah sekarang yang lebih dalam ini, dalamnya rapuh apa enggak, lebih pada itu sih sebenarnya. Jadi mesti bersih-bersih nih Mas. Ya harus solid, mau bersih nggak bersih ya itu prinsipnya tuh gini, ada satu kesatuan, ya kesatuan visi dan kepercayaan yang terukur, makanya security clearance tadi, gitu loh, bahwa ini memang bekerja untuk bangsa negara dan tidak ada yang tersandra siapapun, dari tingkat pimpinan tertinggi dalam sistem politik Indonesia sampai bantu-bantunya, nggak ada yang tersandra, gitu loh. Dan dari situ baru kita mendapatkan legitimasi kan, legitimasi dari rakyat kan, didukung kan, mau lawan mafia apa juga nggak ada masalah lah, kecil, gitu. Juga sudah solid ya. Iya bener dong. Bener loh, makanya di negara-negara maju itu kalau pemimpinnya tersandra kan mundur. Oh gitu ya? Iya. Ya katanya Perdana Menteri mana ketahuan korupsi mundur. Kalau mundur kan bukan budaya Indonesia. Ada menteri yang ketahuan membantu negosiasi ponakannya mundur langsung. Gitu ya? Ada di Eropa. Menteri luar negerinya Inggris 2 tahun yang lalu, setahun apa 2 tahun yang lalu mundur karena dia kirim email pakai email pribadi ke anggota parlemen. Itu pelanggaran dalam dunia cyber, pelanggaran berat tuh. Kalau di Indonesia biasa kayak gitu. Iya kan, aparat keamanan, perwira tinggi, pejabat utama di institusi keamanan, handphonenya nggak dipisah kan. Handphone pribadi, handphone kerjaan kan. Emailnya juga Gmail, itu kan sebenarnya nggak boleh. Jadi kita sangat kompromistis, itu saya bilang terhilang gitu loh. Mas, ketika Mas Wibowo bilang adanya revisi Presidential Office, itu publik seperti, oh ini ternyata ada teorinya. Karena selama ini ada yang menduga, ada beberapa orang di sekitar Pak Prabowo, menteri atau apapun, itu yang tidak loyal. Loyalnya kepada orang lain, bukan kepada Pak Prabowo atau bukan kepada pemerintah sekarang. Ketika Mas Wibowo bilang revisi President Office itu, oh ini teorinya. Jadi kayak dapat gitu. Jadi fenomena yang ada di lapangan yang kita capture, tiba-tiba oh ada teorinya ternyata. Baru ngeh gitu. Nah, artinya nih memang kita melihatnya ada beberapa orang yang Pak Prabowo-nya ke sini, dia ke sini. Yang satu lapor ke timur, yang satu lapor ke barat. Nah, sekarang gini ya. Saya tanggapin. Iya, tanggapin dong. Misalnya saya sama Mas Goib kerjasama gitu. Mas Goib presiden sebelumnya, terus saya presiden selanjutnya gitu. Saya presiden sebelumnya nih. Ya. Terus Mas Goib dukung saya. Tapi Mas Goib sama saya itu tidak mengekang, tidak mengancam, tidak menyandra. Gitu. Pak Wibowo silahkan menjalankan aja. Saya titip kelompok-kelompok saya, karena kita udah berjuang bareng. Saya percaya leadership Mas Wibowo untuk menjalankan pemerintahan. Itu nggak apa-apa. Freedom of action 100%. Terus Mas Goib juga waktu turun tidak ada polemik. Kalau Pak Jokowi kan ada polemik karena kasus MK kan. Belum lagi sekarang ijazah rame-rame. Saya nggak masuk ke asli apa palsunya. Tapi kan public trust itu bergoyang gitu loh. Ya akhirnya semua yang negatif-negatif itu
ya, yang dipersepsikan publik negatif tuh masuk ke Pak Prabowo semua kan, ditanggung Pak Prabowo jadinya gitu loh. Gitu kan? Nah, itu yang harus direvisi gitu loh. Artinya Pak Prabowo itu harus bisa memastikan kepada publik bahwa beliau itu artinya gini. Saya bicara kemarin bukunya Richard Newstart, ya penasihatnya John F. Kennedy kan, The Power to Persuade. Seorang presiden itu mempunyai kemampuan formal dan informal untuk mempengaruhi lawan politiknya di Washington. Baik itu yang beda partai, ya, dan juga para lobbyis yang ada di situ, semua stakeholder di Washington dalam konteks demokrasi, bahkan governor-governor yang punya kebebasan tinggi, negara bagian kan, gitu. Tapi si presiden ini selain punya informal approach, ya Pak Prabowo tuh informal approach-nya cukup bagus ya sebenarnya sama rekan-rekan politiknya gitu. Orangnya tuh kalau bicara heart to heart gitu. Tapi dia juga si presiden ini kan adalah aktor bebas yang nggak bisa diancam-ancam gitu. Dan ke dalamnya harus solid. Sehingga kembali lagi gitu. Kenapa? Why have to listen to you gitu loh. Can I trust you? Gitu loh. Gitu loh. Ya gitu loh. Apakah tubuh Anda sendiri internally solid gitu. Nah, ini yang nggak bisa kita paksakan. Ayo paksa, ayo terima saya dong. Percaya sama saya, masa nggak percaya sama saya? Capek dong presiden meyakin-yakin gitu. Gitu loh maksudnya. Jadi maksud saya penting untuk kita semua introspeksi gitu. Dan sesuatu yang direvisi setelah sekian bulan itu juga wajar-wajar aja gitu. Dan kita harus berani.